Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrari Afwan. Di sini saya akan mempresentasikan traffic light jalan persimpangan 3 berbasis Arduino Uno. Oke, lanjut. Latar belakang. Semakin maju teknologi, maka kebutuhan manusia semakin besar. Salah satunya pada bidang transportasi. Tingginya tingkat populasi sekarang membuat manusia semakin banyak memproduksi kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 yang memudahkan manusia untuk melakukan perjalanan jauh. Namun, seiring dengan makin banyaknya volume kendaraan, tingkat kecelakaan lalu lintas pun semakin besar, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat untuk mengatur jalannya lalu lintas kendaraan agar perjalanan menjadi aman dan nyaman. Oleh karena itu, dibuatlah alat traffic light atau lampu lalu lintas ini. Rumusan masalah. 1. Bahasa C sebagai penunjang pemrograman Arduino Uno. Yang kedua yaitu fungsi traffic light pada jalan raya. Yang ketiga, bahaya jika tidak ada traffic light atau lampu lalu lintas. Lanjut. Tujuan dibuatnya alat traffic light atau lampu lalu lintas ini yaitu 1. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki. Yang kedua, mempermudah kelancaran arus lalu lintas. Yang ketiga, memudahkan pejalan kaki untuk melintasi jalan raya. Oke, masuk ke alat. Beberapa alat yang diperlukan untuk membuat traffic light ini yaitu 1. Sebuah solder. Yang kedua itu timah solder. Ketiga itu sebuah tang potong. Yang keempat itu papan PCB sebagai alat untuk menempelkan LED nanti. Dan yang terakhir adalah maket lampu lalu lintas. Untuk perkiraan harga maket ini kami perkirakan berkisar 100 sampai 150. Oke, lanjut ke bahan. Bahan yang diperlukan untuk membuat alat traffic light ini yaitu 1. Otak programnya yaitu Arduino Uno itu dengan kisaran harga 85.000. Yang kedua itu adalah LED 3 warna dan sebanyak 3 buah, masing-masing warnanya itu seharga 7.500 totalnya. Yang ketiga yaitu kabel jumper seharga 10.000. Yang keempat itu resistor, itu minimal 500 harga terkecil. Lanjut, yang terakhir adalah power supply 12 volt, itu kisaran harga 60.000. Jadi jika ditambahkan dengan total bersama maket tadi, kisaran harga yang diperlukan untuk membuat alat traffic light berbasis Arduino Uno ini yaitu 262.000. Oke, kita masuk ke gambar rangkaian. Di sini merupakan gambar rangkaian dari alat traffic light jalan simpang 3. Bisa dilihat di sini adalah lampu lalu lintas nomor 1, yang ini lampu lalu lintas nomor 2, dan yang ini lalu lintas nomor 3. Simulasi nanti kita akan mulai dari lampu lalu lintas nomor 2 yang akan diteruskan ke 3 dan lalu yang terakhir nomor 1. Lanjut ke bahasa pemrograman alat traffic light ini. Yang pertama ini yaitu serial begin. Serial begin ini pengguna dapat melakukan komunikasi serial antara Arduino Uno dengan menggunakan serial monitor yang disediakan pada Arduino IDE. Pada serial monitor ini kita bisa melihat data yang dikirim dari Arduino ke PC. Jadi ini fungsinya sebagai penghubung antara PC dengan Arduino Uno. Lanjut ke pin mode. Pin mode yang kita gunakan di sini yaitu pin mode 5 sampai 13. Untuk itu kita harus tahu dulu apa itu pin mode. Pin mode itu fungsinya digunakan untuk menginisialisasi sebuah pin dan menentukan pin tersebut akan digunakan sebagai input ataupun output. Lalu nilai set dapat diisi dengan output atau input tergantung dari kebutuhan. Sedangkan nilai pin adalah nomor pin pada microcontrollernya yang akan diset sebagai input atau output. Contohnya pada pin mode 13. Itu output yang artinya menggunakan pin digital 13 pada Arduino berfungsi sebagai output. Jadi di sini kita lihat pin 567 itu untuk lampu lalu lintas nomor 1, pin 8, 9, 10 itu untuk lampu lalu lintas nomor 2, dan pin 11, 12, 13 itu untuk lampu lalu lintas nomor 3. Oke, lanjut, itu ada digital write. Digital write ini fungsinya digunakan untuk menuliskan nilai secara digital pada suatu pin. Nilai file dapat berupa high
atau low, dan nilai pin tergantung nomor pin yang kita inginkan. Contoh digital write nomor 13 low artinya mematikan lampu 3 hijau. Oke, lanjut ke delay. Delay di sini merupakan jeda untuk waktu. Nilai adalah waktunya lama jeda dalam satuan mikrosekon, di mana 1 detik setara dengan 1000 mikrosekon. Jadi di sini fungsinya untuk menentukan jeda antara lampu lalu lintas 1 dan lampu lalu lintas nomor 2 dan selanjutnya. Setelah kita tahu apa itu fungsi-fungsi dari serial begin, pin mode, void, digital write, dan delay, maka kita akan mulai menyusun bahasa pemrogramannya sesuai dengan yang akan kita lakukan pada simulasi nanti. Untuk pin mode 567 itu pada lampu lalu lintas nomor 1, pin 8910 itu lampu lalu lintas nomor 2, dan 11, 12, 13 itu lampu lalu lintas nomor 3. Jadi pada digital write itu pada pin nomor 5 kita high-kan, yang berarti lampu menyala. Itu terdapat pada lampu lalu lintas nomor 1 berwarna merah. Sedangkan untuk lampu lalu lintas 1 kuning hijau kita low-kan, yang berarti mati. Lalu pada pin 8910 itu pada lampu lalu lintas 2 kita hidupkan pada pin 10, yang sedangkan sisanya 89 itu kita low-kan. Lalu pada lampu lalu lintas nomor 3 pin 11, 12, 13 itu lampunya kita high itu pada lampu merahnya, sedangkan keduanya kita low-kan, yang berarti mati. Yang terakhir yaitu simulasi rangkaian. Baik, di sini kita akan melihat simulasi dari rangkaian alat traffic light ini. Bisa dilihat di sini pada lampu lalu lintas nomor 2 itu hijau, sedangkan lampu 3 dan 1 itu berwarna merah. Jadi di sini delay selama 5 detik. Setelah 5 detik, lampu 2 dan 3 berwarna kuning, yang lampu 1 masih tetap warna merah, lalu lampu 3 berwarna hijau. Delay selama 5 detik. Lalu lampu 3 dan 1 itu berwarna kuning, 2 masih merah, dan lampu 1 warna hijau, lampu 3 pun menjadi warna merah. Begitu seterusnya. Bisa dikatakan alat traffic light ini menggunakan program yang berulang-ulang, sehingga tidak terlalu susah untuk melakukan coding terhadap alat ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada penyampaian kata yang masih salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.